Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Dewi Khaira Novrianti, Zira Meliana, Anindya Cahya Putri, dan saya sendiri Nanda Puspitasari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai larangan riba, gharar, dan maisir. Nah, seperti yang sudah kami tampilkan di PowerPoint sebelumnya, bahwasanya riba itu secara etimologi adalah tambahan, atau riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, adanya larangan riba sendiri dikarenakan riba terdapat ketidakadilan atau praktik eksploitasi di dalamnya. Dan juga adanya larangan riba itu berguna untuk kemaslahatan oleh umat itu sendiri. Nah, larangan riba itu jelas dan ada hukumnya. Salah satu surah yang menyatakan riba atau larangan riba itu salah satunya ada pada surah Al-Baqarah ayat 275, yang mana dalam surah tersebut menyatakan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kita sebagai umat muslim sebaiknya menghindari atau menjauhi yang namanya riba. Nah, karena riba itu adalah suatu hal yang akan merugikan oleh umat itu sendiri. Nah, contoh nyata riba di kehidupan sehari-hari yang biasa kita temui itu adalah dalam jual beli, biasanya adalah memainkan timbangan. Nah, timbangan yang tidak adil, timbangan yang tidak sesuai dengan takarannya itu disebut dengan riba dan diharamkan dalam Islam. Dan juga contoh lainnya bisa di perbankan, di bank-bank konvensional yang menyertakan bunga di dalamnya, sehingga itu diharamkan atau tidak diperbolehkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh riba di dunia digital atau ekonomi digital. Nah, seperti yang sudah saya atau teman-teman saya tampilkan di PowerPoint, salah satu contoh praktik riba di ekonomi digital atau dunia digital itu adalah hadiah karena simpan saldo. Hadiah karena simpan saldo, mengapa disebut dengan riba? Karena ketika kita menyimpan saldo kita di e-wallet seperti OVO, Dana, GoPay, dan lain sebagainya, itu besar kemungkinan dana yang kita simpan itu digunakan oleh provider untuk kepentingan-kepentingan lain seperti investasi dan lain sebagainya. Dengan begitu sama saja kita memberikan pinjaman kepada provider untuk digunakan sebagai investasi ataupun hal lain sebagainya. Nah, itu termasuk riba karena memberikan manfaat dari pinjaman, yaitu yang kita dapatkan seperti cashback, diskon, dan lain sebagainya. Untuk itu, sebaiknya kita menghindari hal-hal tersebut. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, terdapat beberapa alternatif atau beberapa cara yang dapat kita lakukan. Salah satu cara atau alternatif yang kami sampaikan di PowerPoint itu adalah mengganti e-wallet sebelumnya dengan e-wallet syariah. Kenapa? Karena dengan menggunakan e-wallet syariah, kita terhindar dari yang namanya potongan per bulan dan juga tidak ada cashback ataupun hadiah dari simpan saldo. Dan juga dalam e-wallet syariah itu terdapat beberapa akad pinjaman atau akad simpanan seperti akad wadiah dan juga akad mudharabah. Dengan begitu kita bisa bebas dari riba dan juga merasa tenang menggunakan e-wallet tersebut. Horor mengandung arti kekurangan, pertaruhan, menjerumuskan diri dari dalam kehancuran dan ketidakjelasan, atau semua yang tidak diketahui hasilnya, tidak diketahui hakikatnya dan ukuran. Berarti horor itu kita tidak dapat memastikan apa yang akan kita dapatkan di kemudiannya, tidak tahu bentuknya, tidak tahu jenisnya, tidak tahu ukurannya, ataupun tidak tahu harganya. Horor sendiri dilarang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda dari orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu sendiri mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Contoh horor sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu seperti dalam kasus endorsement. Kasusnya dapat diambil pada penjualan krim kecantikan. Biasanya, selebgram akan memberikan review bahwa produk tersebutlah yang membuatnya cantik atau tampan, putih, dan tidak berjerawat. Padahal pada kenyataannya, hal tersebut bukan karena krim yang dipromosikannya, melainkan produk atau treatment lain, yang berarti tidak ada kejelasan dalam promosi itu, baik dalam jenisnya, sifat,
ataupun karakteristik dan lainnya. Maka dari itu, kita memerlukan alternatif untuk hal-hal yang tidak jelas pada saat seperti itu. Misalnya, seperti transparansi informasi, transparansi dalam transaksi, kualitas, ketersediaan barang, hingga tidak ada unsurnya horor ataupun penipuan di dalamnya. Maisir ialah permainan untung-untungan yang mana dalam konteks Islam itu merujuk pada segala bentuk perjudian atau aktivitas yang mengandalkan keberuntungan semata tanpa adanya usaha yang nyata. Sehingga maisir itu sering dipandang sebagai praktik yang tidak adil karena hanya memberikan keuntungan pada satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Larangan maisir itu jelas tertulis pada pada Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshubu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Innama yuridu syaitonu an yuqi'a bainakumul hadawata wal baghdo afil khamri wal maisiri wa yashudakum an zikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Salah satu contoh maisir dalam kehidupan sehari-hari itu adalah taruhan dalam pertandingan olahraga, di mana seseorang mempertaruhkan uang mereka untuk hasil pertandingan yang belum pasti siapa yang memenangkannya. Pihak yang kalah akan kehilangan uangnya tanpa mendapatkan apapun. Untuk contoh lainnya, itu adalah ada lotre atau undian berbayar yang hanya mengandalkan keberuntungan. Peserta harus mengeluarkan biaya, tetapi hanya sebagian kecil yang mendapatkan hadiah, sementara sebagian peserta itu mengalami kerugian. Di Indonesia itu sendiri, praktik maisir juga pernah muncul dalam bentuk SMS berhadiah atau kuis yang berbayar. Peserta diminta mengirimkan SMS dengan tarif tertentu untuk berkesempatan memenangkan hadiah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI kemudian mengeluarkan fatwa nomor 9 tahun 2008 tentang SMS berhadiah yang menyatakan bahwa praktik tersebut termasuk ke dalam maisir karena mengandung unsur spekulasi, taruhan, dan juga merugikan sebagian peserta. Fatwa ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ulama berperan dalam menjaga umat dan juga menjaga umat dari praktik yang merugikan. Setelah mendengar penjelasan dari teman-teman saya mengenai larangan riba, larangan goror, serta larangan maisir, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan keseluruhan dari larangan-larangan tersebut. Namun, sebelum kita masuk ke kesimpulannya, di sini saya akan menampilkan beberapa video ilustrasi mengenai larangan-larangan tersebut. Wah, dari mana bro? Tumben baru datang. Dari bank, habis ngajuin pinjaman buat modal usaha. Kebetulan lagi ada program kredit tanpa agunan bro. Wah, yakin ente bro? Udah dicek belum tuh ada unsur ribanya apa enggak? Nggak perlu bro. Yang penting bunganya kecil dan tanpa agunan. Hari ini masih mikirin riba, kapan majunya? Riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. Yes. Lo tadi ngapain sih di bawah main mystery box? Lo kan seru, Ana juga dapat hadiah bagus tadi.
Tapi kan itu termasuk jual beli goror. Sedangkan di dalam hadis disebutkan naha Rasulullah SAW an bai'il goror. Jadi Rasulullah SAW tersebut melarang tentang jual beli goror. Maksudnya jual beli goror apa? Ibnu Qayyim menjelaskan yaitu jual beli yang akadnya kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan. Dan termasuk syarat sah jual beli adalah terbebas dari goror. Oke, setelah kita menonton video ilustrasi tersebut, kita bisa mengetahui bahwa goror, riba, serta maisir itu adalah larangan yang dilarang dalam transaksi ekonomi. Kenapa hal tersebut begitu? Karena riba, goror, serta maisir itu mengandung unsur ketidakadilan, unsur eksploitasi, serta unsur kerugian. Jadi bisa dikatakan bahwa riba, goror, maisir itu mendatangkan kemudaratan bagi transaksi ekonomi yang kita lakukan. Terdapat 3 poin utama, yaitu pertama ada riba. Di riba ini merupakan tambahan yang zalim, yang mana dapat menimbulkan kerugian serta ketidakadilan. Jadi solusi yang paling utama yaitu kita harus menggunakan sistem keuangan syariah. Contohnya itu seperti wadiah, lalu ada mudharabah, dan sistem keuangan syariah lainnya yang bersifat tidak mengandung unsur riba. Poin yang kedua yaitu ada goror. Goror ini sudah jelas bahwa adanya ketidakjelasan dalam bertransaksi, yang dimana ini juga sama seperti riba yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi solusi utama yang bisa kita lakukan yaitu kita harus melakukan transparansi terhadap produk yang kita beli, terhadap transaksi yang kita lakukan untuk bisa kita menghindari dari goror. Poin terakhir yaitu ada maisir. Maisir ini kita sudah mengetahuinya bahwa maisir ini adalah perjudian atau bisa kita katakan sebagai untung-untungan, yang dimana maisir ini bisa menimbulkan keuntungan bagi satu pihak namun merugikan ke pihak yang lainnya. Jadi solusi yang paling utama yaitu kita harus menjauhi taruhan, karena taruhan itu bisa memicu ke perjudian. Lalu kesimpulan keseluruhan dari riba, goror, maisir itu sudah jelas bahwa riba, goror, dan maisir itu adalah larangan yang harus dijauhi dari transaksi ekonomi, yang dimana karena terdapat ketiga larangan tersebut maka akan menimbulkan atau memicu kerugian, ketidakadilan, serta eksploitasi terhadap transaksi ekonomi. Jadi Islam sudah menekankan bahwa kita harus menggunakan transaksi ekonomi yang menjauhi dari larangan-larangan tersebut, karena di Islam itu sudah memiliki sistem ekonomi yang adil, yang jelas, yang transparansi, dan tidak akan merugikan siapapun yang bertransaksi melalui keuangan syariah.